Halo teman-teman, selamat datang lagi di video saya. Kali ini saya mau melanjutkan video yang sebelumnya desain 3D part Airsoft, yaitu adapter PDW The Cobra Spring agar masuk ke popor eye. Nah, kali ini tetap saya mau melanjutkan desain saya. Jadi kemarin ada kekurangan, yaitu menambahkan lubang baut di sini ya, biar nanti fit di ini ya, nanti biar bisa masuk ke sini. Nah, nanti saya munculkan tipe baut apa yang nanti saya bisa pakai. Nah, seperti ini desain yang kemarin saya buat di part 1. Sekarang adalah melanjutkan session part kedua. Nah, ini untuk lubang popornya berupa ulir di sini. Terus di sini adalah lubang buat pengait. Nah, nanti step-stepnya kita buat ini dulu, kita lanjutin dulu ya buat bautnya. Setelah buat baut, kita lubang baut maksudnya, kita masuk ke cara menjadikan ke format STL. Nanti kita akan cetak satu persatu. Nanti kalau waktu cukup, kita akan masuk ke software slicingnya. Kita akan tentukan dulu infill. Jadi infill itu adalah dalemannya. Kita akan tentukan infill dalemannya, terus apakah di sini perlu support dan lain-lain. Kayaknya sih enggak. Jadi enggak perlu support untuk membantu di sini. Nah, seperti ini. Terus ornamen-ornamen apa, kita nggak perlu dah tambahin ornamen yang lain. Jadi tinggal buat di sini aja. Oke. Langsung saja kita buat ornamen menggunakan bolt factory. Jadi untuk bolt factory itu bisa didapetin di add-ons ya, di edit reference. Terus cari add-ons, di sini cari bolt. Nah, ini mesh bolt factory untuk ngebuat sebuah baut mur atau nut ya, atau apa namanya, mur. Jadi itu buat mur. Oke, langsung saja kita praktek ya. Kita langsung saja praktek. Sebelumnya saya sambil ini juga ukur-ukur. Jadi untuk add-ons bolt factory udah kita checklist tadi di add-ons, edit preference, terus add-ons, cari nanti bolt, nanti tinggal centang aja di sini. Terus untuk memunculkan bolt factory, bautnya itu biasanya ada di tengah ya. Kita klik mesh, kalau saya sih shift A, atau objek langsung, atau add mesh, cari di sini add, terus mesh, paling bawah ada tulisan bolt. Nah, ini udah muncul. Kita hidden dulu ini ya, hidden dulu untuk mengatur baut ini ya. Jadi kita mengatur baut ini dulu. Jadi sambil saya mengukur juga, untuk kita klik change bolt, saya sambil ukur di sini untuk
panjang baut yang saya pakai. Biasanya di presetnya ini kita bisa rubah juga seperti apa, karena saya nggak menggunakan flat disk. Tidak menggunakan yang namanya headnya ini ya, head ya bagian ini ya, bukan tipe hex tapi yang cap ya, yang cap. Jadi saya pakai yang cap. Nah seperti ini. Terus untuk ininya, dalemannya, sebenarnya sih ini nggak penting ya, karena saya nggak lagi buat baut. Yang saya perlukan adalah ukuran dari bagian ini sampai ke bawah agar dia bisa masuk. Sebenarnya kita hilangin aja bagian headnya juga nggak masalah ya, tapi untuk kasus ini saya menggunakan tipe yang mana biar teman-teman bisa tahu. Jadi bit depth-nya adalah ukurannya saya sambil ukur juga ya ini ya. Ini nggak kelihatan di video. Jadi bit depth-nya itu ukurannya berapa ini? 1,5 apa 3 ya? Untuk depth-nya adalah 1,5, flat disk-nya 3. Nah seperti itu. Seperti ini. Terus ukuran dari ketinggian dari bit depth-nya 3 juga untuk head-nya ya, diameter. Tinggi head-nya adalah 3 karena kita pakai M3. Terus shank diameternya kayaknya sih nggak ada shank ya, nggak ada shanknya. Jadi bagian ini ya. Shank left-nya, change bolt, head-nya cap, head diameternya 5,5 benar. Shank length-nya adalah 0, shank diameternya kita coba rubah. Ini harusnya shank length-nya itu 0. Kita nggak pakai shank length-nya. Terus untuk tingginya sendiri itu sekitaran 7,5 ya treatnya. Nah ini 7,9, nah 7,5 ya. Untuk treat length-nya 7,5. Nah seperti ini dia. Kita isi aja head shank-nya diameter ya 3. Seperti ini. Terus length-nya major diameternya adalah 3. Oke. Ini kayaknya bisa lebih kecil sih. Thread length-nya itu panjangnya sekitaran 7 atau 8 deh, 8 mili. Tapi kita coba ukur lagi atau berapa ya.
Kalau di ini sih sekitaran 8. 7,5 deh. 7,5. Terus kita diemin aja seperti ini. Nah, kita hanya perlu ini ya, bagian ini doang. Jadi biar nanti bisa menentukan kayak diameter dari ininya. Terus kita LTH. Nah, karena bautnya ada di sini. Tapi kok kayak kegedean ya. Iya nggak katot tadi. Ini kita naikin, kita bikin front, terus turunin, kita R90, kita kasih right di sini. Jadi pastikan dia biar enggak ini ya, enggak bisa keluar. Left, right, front. Nah, dia udah bisa masuk apa belum? Belum kan? Kita masukin segini aja. Terus right, kita keluarin dikit. Nah, ini nih kita harus akali di bagian ininya ya. Kita panjangin nanti untuk di slice. Apa sih istilahnya, di carving gitulah. Kita pakai add-ons juga. Sebenarnya ini nggak penting-penting amat sih untuk bagian headnya ini. Nah, kita edit. Nah, kita matikan dulu bagian edge length-nya. Kita atur dulu panjangnya H. Nah, ini harus kita panjangin front. Nah, kita panjangin aja ini sampai segitu. Set, terus kita front lagi, kita masukin setengah aja, segitu kali cukup ya, LTH. Oke, terus aktifkan terus kita akan bikin bagian sebelah sini. Shift D. Nah, di sini aja deh. Nah, udah seperti ini. Nanti bautnya akan menyesuaikan. Kita lihat dari darah depan. Nah, cukuplah segini ya. Saya rasa cukup sih, biar sudah masuk sekali. Nah, apa yang kita lakukan di sini, saya pakai juga fast carve. Jadi fast carve ini carving kayak mengukir gitu ya. Jadi pertama saya akan lakukan duplikat dulu. Duplikat. Jadi dia tetap di sana, nanti pada saat kita motong atau lubangi arah sini, itu langsung terlubang. Jadi yang masternya nggak hilang. Nah, kita select target dulu yang ini, terus select target di base ini, terus kita klik ini sebagai difference. Nah, kan dia udah hilang. Oke, yang tadi LTH kita ulang lagi deh. Ctrl Z, Ctrl D dulu, di copy, set. Kita tadi masih enggak? Udah, set. Nah, kita select target, terus kita tentukan objeknya, kita lubangi, kita LTH, H.
kayak begini ya, kacau ya. Oke, nggak apa-apa lah. Kita smooth dulu deh, smooth, karena tadi tidak di smooth ya. Kita ulang lagi deh. Oke. Oke, di bagian bold ini, terus bold kita delete aja yang ini dulu. Kita ini juga kita smooth, ini kita smooth dulu, terus kita cari auto smooth, ini juga di smooth, tadi auto smooth. Oke, terus kok nggak sih smooth, nggak bisa. Oh, ternyata ada dua. Nah, nanti aja tuh di duplicate ya. Set smooth, kita atributnya normal. Oke. Terus di bagian ini tadi sudah shift D ya, belum. Shift D, terus select target, kita ulang lagi, difference, kita coba LTH. Oke. Terus LTH, kita pilih bagian ini, select target ini, terus difference. Nah, dia hilang, dia akan buat lubang di sini. Dia akan buat lubang deh. Nah, seperti ini hasilnya. Tab. Oke, coba kita smooth yang ini. Smooth. Oke, udah sih sebenarnya, cuma agak rada kurang halus saja. Apa ada yang keduplikat ya? Enggak sih kayaknya ya. Rada jelek. Oh, berarti ada yang keduplikat. Kita ulang aja deh dari awal. Boom. Kita delete aja dulu ini, terus X delete juga. Kita bagian ini. Oke. Bagian ini belum bisa kita set smooth, atau bisa kita juga, tapi kayaknya nggak bisa juga deh. Kita subdivision surface, kita cari sampai 3. Oke, coba takutnya bautnya jelek. Iya sih, jelek ini kalau di modifier seperti ini. Oke. LTH. Oke, set smooth. Kalau ini select target, kita ini difference. Nah, dia akan jelek. Ini select target, kita difference ini. Oke, apa sih sebenarnya, nanti akan menyesuaikan juga. Gampang. Kita shift klik, terus apakah ada yang salah? Oke, select target, difference, select target, difference, kita oke. Tapi sebenarnya agak ngarah ke sini juga nggak apa-apa ya. Ini kita agak ke sini dikit deh.
kan? Oh, sama aja. Oh, kita agak ke sini. Select target difference. Oke. Ini nggak masalah sih. Select target difference. Terus ini juga sama. Kita shift D juga. Select target ini difference. Select target ini difference. Oke, seperti ini. H. Oke. Nah, jadi akan dibuat lubang baut seperti ini ya. Oke. Nanti ini akan ke pencet-pencet ke bawah seperti itu. Oke. Nah, kali ini kita akan nyiapin semuanya, kita akan simpan dalam format STL. Jadi untuk format STL sebenarnya sangat gampang, yang ada di Blender. Tinggal kita klik file, export, terus cari STL. Nah, kita bikin folder dulu di D. Sebenarnya mau dimana aja bisa, tapi tentukan dulu mana yang mau akan dicetak nanti. Aku mau cetak bagian base dulu deh. Aku mau cetak bagian base. Enggak sih, ini jadi satu dengan ini. Kita akan cetak ini dulu. Setelah itu aku akan save. Kita akan export dulu STL bagian itu. Sorry, ini bagian ini juga ya. Dalam ada dia. Kita akan save atau export bagian ini. Ini. File, export, STL. Satu, pilih selection only. Tinggal kita bikin folder ya. Tadi bikin folder nggak sih? Enggak ya. Kita bikin folder dulu. Adapter KC PDW final. Oke, ini teman-teman kalau mau simpen apa aja boleh ya. Base 1 gitu ini ya, base 1. Oke, tinggal kita ekspor STL. Nah, itu setelah itu cari coba, masih coba dalam ide, aku simpan di 3D print, dibaca Blender, terus cari di 3D print folder ya. Nah, ini adapter KC. Nah, dia bentuknya kayak gini. Nah, nanti masuk ke, kita save dulu di sini, jadiin STL untuk nanti di slice di software slicing. Kita LTH lagi, kita akan hilangin dulu, sama ini kita hilangin dulu, terus kita akan slice yang ini. Sorry, kita akan export yang bagian ini. Oke, kita ini boleh juga dulu di hide, nanti satu-satu. Bagian ini nih karena masih ada empty, maksudnya ada garis, kita delete aja kali ya. Nah, kita akan export yang bagian ini, Ctrl C, file, export, terus cari STL, kita bikin base 2, kita pilih selection only. Apakah sudah terseleksi? Sudah. Terus tinggal base 2 export STL, kita LTH lagi deh. Kita akan tidak pakai ini H, ini H. Nah, terus yang
kita ekspor juga. Ekspor STL. Ini kita bikin pengunci. Ekspor STL. Oke, seperti ini. Jadi kita kan tadi sudah ekspor ya bagian-bagian base seperti ini. Ada base 1, base 2, base 3. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengatur jika nanti kita mau cetak 3D print? Pertama yang teman-teman lakukan adalah install software slicing. Nah, pada bagian ini saya menggunakan software Cura dari Ultimaker. Jadi saya pakai itu. Jadi teman-teman bisa download aja dan install ya. Saya nggak kasih tutorial untuk install, nanti teman-teman searching aja Ultimaker Cura edisi terakhir gitu atau berapa ya. Atau sama boleh juga, karena ini saya pakai edisi terakhir. Nah, setelah itu setelah terinstall nanti akan langsung berubah jadi icon-icon. Nah, yang pertama di B1 kita klik aja sambil tunggu. Sambil nunggu software Cura-nya terbuka. Nanti kalau banyak yang nonton, kita lanjut lagi di bagian-bagian buat. Ada banyak sih saya yang lagi bikin untuk 3D airsoft. Nah, seperti ini. Ini ibarat kita di Cura ini kita penempatan ini ya. Penempatan apa namanya nih? Bednya ya. Penempatan bed kan sesuai ya jadinya. Nah, seperti ini. Terus teman-teman pilih profilnya. Pastikan di sini kayak layer height dan lain sebagainya. Itu teman-teman atur ya sesuai ininya teman-teman. Kalau mau hemat ya infillnya dikurangin, atau mau kuat infillnya ditambahin. Terus kalau mau halus bagaimana? Jadi di sini saya tidak memberikan tutorial seperti itu, biar teman-teman juga bisa belajar cara search untuk memaksimalkan software Cura yang digunakan untuk 3D print nanti. Oke, saya pilih karena saya pakai Ultimaker S3 mode, jadi biar lebih cepat kalau nggak salah. Jadi kita di sini bisa menentukan berapa menit atau berapa jam konfigurasi yang kita buat. Kalau saya ini buat seperti ini aja 1 jam 12 menit, karena infill yang saya pakai itu kalau nggak salah 50% ya, ini 50%. Jadi kalau saya preview processing layer nah, kalau saya preview di sini akan seperti ini. Nah, jadi hampir bentuknya zigzag seperti ini. Set dia terus terus set. Nah, seperti ini. Naik. Nah, nanti nyetaknya dia seperti ini dia. Nah, nanti seperti ini. Nah, teman-teman software Cura ini juga teman-teman bisa setting sesuka hati. Kalau infillnya saya jadikan sedikit. Nah, ini 19 gram saya pakai. Terpakai jadinya untuk bahan bakunya. Ketik di sini aja ya, infill.
aja. Slice. Nah, ini kurang lebih 53 menit ya, 1 jam kurang. Jadi yang kepake itu sekitar 15 gram. Seperti ini. Jadi bobotnya lebih ringan ya dari tadi, lagi 4 gram. Seperti ini. Tapi apakah kuat? Nah, itu di bagian infill ini. Tapi kalau infill kita ubah jadi 100%. Kita slice. Jam 29 menit. Jadi bahan yang kepakai jadi lebih banyak. Oke, seperti ini. Kita pakai yang extra fast setting. Change. Sorry. Jangan extra fast discard change. Boom. Line white-nya 0,4. Layer head-nya 0,3. Jadi berapa ya? Lumayan sih, 42 menit. Kalau layarnya kita kasih 0,3, jadi kelihatannya agak tebal seperti ini ya, kurang bagus lah. Coba kita kasih yang FF extra fast. Oke, layar head tetap 0,2. Slice. Iya, dia sama, belum saya setting. 1 jam 22 menit. Jumlah layarnya juga bertambah. Oke, nanti teman-teman atur aja di bagian ini untuk pelajari lagi. Kita coba di base 2. Nah, ini yang base ini ya. Nah, karena nggak mungkin yang tata letaknya seperti ini ngeprint ya. Coba kita slice saja dulu. Posisi juga menentukan sekali sih. Kayak ini 34 menit. Coba kita rotate. Nah, rotate-nya jadi begini. 90 derajat. Kita slice ulang. 32 menit juga. Bagaimana kalau seperti ini? 90. Kita slice. Kita balik. Jam. Kita slice. 34 menit juga. Kita preview dulu. Infillnya nih 100%. Udah 108 gram. Jadi ini bisa dihilangkan juga. Oke. Setelah ini sebenarnya saya akan buat dia tidur aja deh. Slice lagi. 32 menit 8 gram. Oke, coba. Oke, udah ini. Kita coba satu lagi yang di bagian pengunci yang ini ya. Pengunci.
Oke, ini dia bagian pengunci. Karena opennya seperti ini, kita balik aja ya. Kita balik aja posisinya jadi 90 derajat. Oke, kita coba slice. Profilnya kita sudah rubah juga. Kita preview. Ini lumayan singkat ya, sekitaran 13 menitan. Oke, set. Oke, seperti ini hasilnya. Dan sebenarnya kita nggak butuh ini, kita rubah aja ya. Face slice, jadi kita pakai 0,2 mili, pakai ini di bawahnya additionnya. Jadi nggak perlu addition sebenarnya. Oke, tapi cukup ini juga, enable retraction. Addition, kita coba addition. Oh, salah nih. Face prefer. Oke, ini extra fast. Slash 3 gram 8 menit. Ininya layarnya 0,27. Layarnya 0,3. Face slice. Oke, di slice. Ini 10 menit, 2 gram ya. Coba kita review. Oh, ini kita hilangin aja yang additionnya. Jadi addition itu apa sih sebenarnya? Addition itu kayak support, dia itu biar mudah dibuka aja sih sebenarnya. Kita nggak perlu addition. Nah, ini diambil plate addition. Kita pilih none aja di sini. Kita slash ulang. Oh, ininya infillnya kecil, 15. Kita pakai 100 saja. Infillnya kalau 15 itu sepertinya sayang ya. Nanti cepat rusak dia. Harusnya kita infillnya pakai 100 karena dia menunjang. Connect infill line. Oke, ini harus dihapus dulu. Dan infill. Infill kita pakai 100. Terus slice. Nah, lumayan kan ini nih. Jadi dia biar kuat di dalamnya ya, karena akan jadi pengunci di sini. Oke, segitu dulu. Sudah semua, kita udah tinggal nanti save ya. Jadikan file G-code. Nanti deh di next step selanjutnya kita jadikan file G-code, terus masuk ke produksi 3D printnya. Jadi kita cetak di 3D printnya. Oke, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa terbantu kalian teman-teman yang lagi membuat
prototype 3D print yang lain. Terima kasih sudah menonton. Bye.